Aisyah, lo di mana sih? Gue nabrak orang. Astaga. Aisyah. 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 Aisyah, maafin gue. Maafin gue. Maafin gue. Kita ke rumah sakit sekarang ya. Ayo. Enggak maksudnya. Aisyah, lo harus bertahan ya. Lo harus bertahan, kita ke rumah sakit sekarang, oke? Enggak mas, percuma mas. Kayaknya ini waktunya aku pergi mas Setia. Lu jangan ngomong kayak gini Aisyah, please jangan ngomong kayak gini ya. Lo kuat, lo harus bertahan. Maafin gue ya. Ayo kita ke rumah sakit. Aku minta maaf sama kamu. Aku minta maaf sama kamu. Maaf, aku nggak bisa balas perkataannya Mas Setia. Hati aku cuma buat Mas Dimas. Maaf. Aisyah. Aisyah, bangun Aisyah. Aisyah, bangun. Bangun Aisyah. Aisyah, maafin gue. Aisyah. 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 Ya Allah. Ternyata cuma mimpi. Ya Allah, Aisyah. Mendingan gue sholat. Iya, gue harus sholat. Gue harus doain Aisyah. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Ya Allah, lindungilah Aisyah dimanapun Aisyah berada, ya Allah. Lindungilah juga anaknya, ya Allah. Kalaupun anak yang dikandung Aisyah bukan anakku, enggak apa-apa, ya Allah. Tetap lindungin anak Aisyah. Dan aku mohon, ya Allah, jauhkan Aisyah dari ancaman orang-orang jahat. Jauhkan Aisyah dari kejahatan, ya Allah. Aku tahu aku bukan siapa-siapa Aisyah, ya Allah. Tapi aku mohon, lindungilah Aisyah dan anaknya, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Astagfirullahaladzim. Udah pagi kok ketiduran di sini. Pak. Bu. Maaf ya. Aisyah ketiduran di sini. Semalam soalnya Aisyah kangen banget sama kalian berdua. Tapi rasanya sekarang dekat sama kalian berdua kayak gini nyaman banget rasanya. Ya udah. Kalau gitu Aisyah pamit ya. Assalamualaikum. Bu. Pa. Perut aku sakit banget. Aduh. Perut aku sakit banget. Aduh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aduh. Aku harus ke rumah sakit. Au. Tolong. Tolong. Sakit banget perut aku. Tolong. Tolong. Perut aku sakit. Tolong. Nasi uduk. Nasi uduk. Nasi uduk. Nasi uduk. Ya Allah, perempuan itu kenapa? Neng. Neng.
Astagfirullahaladzim. Neng. Neng bangun. Neng bangun, Neng. Aduh, kok berdarah begini? Neng. Karissa, kamu gak makan? Karissa nggak mau makan, Pak. Sebelum Mama dibawain masuk ke rumah ini lagi. Kamu udah berani gak nurut sama papa ya? Dimas, Karissa tuh masih kecil. Kamu jangan bikin Karissa jadi takut deh. Udah, biar Mama yang bujuk. Karissa, cucu Oma yang cantik, yang pinter. Kita main ke kamar aja yuk sambil makan. Nanti Oma sopinin. Yuk. Ayo. Pinter. Kita sambil main ya sama Oma. Kalau boleh jujur, bukan hanya Karissa yang gak nafsu makan. Ternyata saya juga. Apalagi ada kamu di sini. Halo? Selamat siang, Pak. Kami dari Rumah Sakit Bakti Sehat mengingatkan bahwa hari ini Bu Aisyah ada janji dengan dokter kandungan untuk check up. Tapi hingga saat ini Bu Aisyah belum datang. Kami coba hubungi, teleponnya tidak aktif, Pak. Nggak bisa dihubungi? Iya, Pak. Padahal ini check up penting, mengingat kandungan Ibu Aisyah sangat lemah. Tolong kasih tahu Bu Aisyah ya, Pak. Suster, Aisyah udah nggak tinggal di sini lagi. Dan saya nggak peduli untuk urusan Aisyah dan bayinya. Jadi tolong ya, jangan hubungi saya lagi. Terima kasih. Lu jadi suami jangan brengsek dong. Setia, saya malas ngeladenin kamu. Itu kan dosa kalian. Jadi hadapi sendiri. Saya nggak mau ikut campur. Tunggu, Dim, dengerin ya. Anak kandungan Aisyah, dia anak lu, darah daging lu, bukan anak gue. Kamu jangan sembarangan ngomong, Setia. Lo mau bukti? Lo masih gak percaya? Ikut gue. Bianca tahu soal ini. Dim, ikut gue. Ya, pasti nggak ikut. Jadi kamu kasih tahu Setia kalau anak yang dikandung Aisyah itu adalah anaknya Dimas. Terus kamu nggak bilang kalau itu semua kerjaannya Ibu Lydia? Nggak bilang kamu? Apa sih maksud dan tujuan kamu? Mama tuh nggak ngerti deh sama kamu, Bianca. Harusnya kamu bilang. Tanggung, tau nggak sih? Iya, Ma. Emang gak semua orang bisa ngerjain pikiran aku. Mama tau gak sih? Segala sesuatu yang meledak dengan sendirinya itu akan lebih indah. Ya kan? Aneh kamu. Tetap aja Mama nggak setuju. Ma, Apa? si Setia itu kan pintar. Dia pasti curiga dengan aku kasih clue gitu aja. Dan saat itu dia pasti kasak kusuk cari tahu. Dan saat kemarahannya udah memuncak, itu akan jadi hukuman yang sangat berat untuk Mama Lydia. Tetap aja. Harusnya kamu tuh the point. Langsung kasih tahu kalau itu perbuatan Ibu Lydia, jebakan Ibu Lydia. Lo tahu kebenaran? Enggak, lo tahu kebenarannya. Lepas! Enggak. Bianca, kasih tunjuk ke Dimas video itu. Video apa sih? Video yang kemarin. Biar Dimas tahu. Biar Dimas yakin bahwa anak kandung Aisyah itu anaknya, bukan anak gue.
Nah kan, malah jadi masalah. Dimas tuh harusnya nggak boleh tahu soal ini. Lo tahu kan passwordnya? Jadi kamu gak melakukan apapun sama Aisyah? Ya Allah, apa yang udah aku lakukan? Bisa-bisanya aku biarkan Aisyah pergi dari rumah seperti ini. Aku bentak-bentak, aku marahin dia, aku perlakukan dia dengan tidak pantas. Padahal dia sama sekali tidak berbuat salah. Bahkan sekarang dia sedang mengandung anakku, darah dagingku. Biarkan. Kamu udah tahu soal ini tapi nggak pernah kasih tahu ke aku. Kamu malah sengaja fitnah Aisyah terus ya. Kamu ini benar-benar perempuan jahat ya Bianca, dan nggak punya hati. Kamu dengar ya? Demi Karissa aku nggak akan menceraikan kamu. Tapi biarpun kamu masih istri aku, tapi sebenarnya di mata aku kamu udah nggak punya arti lagi Bianca. Dan nggak ada ruang di hati aku. Mas Dimas. Ih, gimana sih? Dimas harus tahu kebenarannya ya. Ini CCTV rumah sakit, di mana tempat almarhum Bu Dina dioperasi matanya. Tapi coba lihat. Perempuan yang mengenakan baju suster mencurigakan. Mukanya ditutup dan dia keluar mengendap-endap. Sepertinya dia itu suster palsu, Pak. Putri dari korban memang sempat menyebut ada orang yang diduganya terlibat dalam kasus itu, Pak. Namanya Bianca. Dia adalah kakak tiri dari putri korban. Apa ada fotonya? Ada Pak. Sebentar Pak. Ini Pak. Sosoknya mirip. Apa memang dia? Tapi sayang sekali mukanya nggak begitu jelas. Kita nggak bisa pastikan kalau dia pelakunya. Kita bisa cek baju yang dia kenakan, Pak. Baik. Kita cek. Siapkan surat perintah untuk menggeledah rumahnya. Dan cari baju yang dia kenakan. Kalau kita temukan baju yang sama, kita akan interogasi. Karena kemungkinan dialah pelakunya. Siapa? Aduh, males banget nih. Kita harus bawa-bawa sapu, bawa-bawa kayak ginian. Tahu nih. Selamat siang. Ya, selamat siang. Dengan Ibu Bianca? Iya, saya sendiri. Kami membawa surat perintah menggeledah rumah ini dengan tuduhan kasus pembunuhan Ibu Dina. Dan ini surat perintahnya.
Kenapa harus digeledah? Maaf, Bu. Kami hanya menjalankan tugas pemeriksaan saja. Kami minta kerjasamanya dari Ibu. Iya ya Pak, baik silakan. Makasih, Bu. Mari, Pak. Aduh, gawat. Dimas. Halo, Ma. Dimas, Mama minta kamu segera pulang. Soalnya ini ada polisi yang mau geledah rumah soal kematian Ibu Dina. Cepat kamu pulang. Polisi? Iya, dia curiga sama Bianca. Bianca itu nggak bersalah, Dimas. Tolong, cepet kamu tolongin Bianca sekarang. Maaf, Ma. Aku udah gak mau ikut campur lagi urusan Bianca. Kalau memang polisi merasa Bianca bersalah, silahkan dibawa ke kantor polisi dan lakukan apa yang harus dilakukan. Siapa dong sekarang yang bisa nolongin kami? Terutama Bianca. Di mana? Aku ingat. Aku jatuh di jalan, terus aku nggak sadar. Bayi aku gak kenapa-napa kan? Ya Allah. Alhamdulillah kamu sudah sadar. Kamu jangan bangun dulu ya, Nak. Udah istirahat dulu, istirahat. Kamu istirahat dulu ya. Udah tiduran aja. Ibu yang nyelamatin saya? Bukan. Suami saya yang selamatkan kamu. Nanti saya akan panggil bidan lagi ya, buat periksa kamu. Pak, Bapak, dia udah sadar, Pak. Iya, Bu. Syukurlah kamu sudah sadar, Nak. Pak, Bapak yang nolongin saya. Saya mau nanya, kandungan saya gimana? Baik-baik aja kan semuanya? Udah kamu tenang ya, Nak, tenang. Alhamdulillah kondisi bayi kamu sehat-sehat aja kok. Tadi Bu Bidan udah cek dan periksa kondisi bayi kamu. Dan katanya semuanya baik-baik aja kok. Loh, kenapa kamu malah nangis, Nak? Anak kamu kan baik-baik aja. Enggak, bukannya gitu, Pak.
Cuman alasan saya hidup cuma dia, Pak. Saya udah gak punya siapa-siapa lagi. Kalau dia kenapa-napa, saya nggak sanggup untuk hidup lagi. Kasihan banget kamu, Nak. Sudah. Sekarang kamu nggak sendiri lagi. Punya saya dan janin kamu. Terima kasih ya Allah. Kamu mempertemukan hamba dengan orang yang sangat baik. Makasih banyak, Bu. Makasih ya, Pak. Kamu yang sabar ya. Kamu pasti kuat dan bisa bertahan. Seperti anak yang ada dalam kandungan kamu. Sama-sama kuatnya. Periksa semua sudut ruangan. Siap, Dan. Siap, Dan. OMG, kok ada polisi? Ada apa ini? Ya, titip, sini. Kayaknya itu ada polisi. Ngapain? Ada apa? Hah? Katanya Pak polisi mau cari barang buktinya. What? Barang bukti? Barang bukti apa? Mereka teh curiganya kalau yang bunuh Ibu Dina teh Ibu Bianca. Ya, tanya. OMG, jadi polisi udah curiga sama Bianca. Rasain, syukurin kamu Bianca. Gak akan bisa kabur lagi kamu sekarang. Udah jelas kamu pelakunya. Kamu yang bikin Bu Dina mati. Semoga kamu segera ketangkap dan membusuk di penjara sama ibu kamu itu. Gimana, Bi? Udah? Udah, Mah. Katanya mereka mau periksa seluruh isi rumah. Aduh, gimana nih, Mah? Polisi lagi geledah di sini, tapi kok mereka malah keluar? Mama dari mana sih? Oh, Mama tadi habis telepon Dimas. Terus Mas bilang apa, Mah? Boro-boro, dia mah gak bisa diharapin apa-apa, tahu gak sih? Dia bilang katanya malahan gak mau berurusan lagi sama kamu, Bianca. Masa sih, Mah, dia ngomong kayak gitu? Bianca, bener. Malahan tadi Dimas bilang, kalau memang kamu bersalah, silahkan proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan dari tadi kayak lagi bisik-bisik terus. Kok tega banget pas Dimas ngomong kayak gitu sama aku, gimana nasib aku nih, Mah? Aduh, gimana ya, Bi? Mama juga takut sih. Ngomong-ngomong, kamu udah buang kan baju suster? Astaga. Hah? Baju susternya masih aku simpen, Mah. Kamu nyimpen barang bukti? Aku nggak tahu. Di mana kamu simpan? Di pavilion. Aduh,
Bianca, kamu ceroboh banget sih, Bianca. Udah dong, Mama, marah-marahnya kasih aku solusi. Aduh, oke. Mumpung mereka semua lagi pada geledah di rumah sini, kita ke pavilion. Yuk. Jangan-jangan mereka pergi mau ngumpetin barang bukti itu. Cepetan, Bi. Cepetan. Ya Allah, Karisa yang bukan darah daging aku aja aku sayangi dan aku pertahankan. Tapi ini Aisyah dan anak aku, darah daging aku, malah aku buang, aku usir. Astagfirullahaladzim. Maafin aku, Aisyah. Tapi sekarang aku harus cari kamu kemana. Aku benar-benar nyesal. Aku baru sadar. Aku terlalu emosi sama kamu. Aku gak mikirin kamu dan anak dalam kandungan kamu, Aisyah. Maafin aku, Aisyah. Tadi ada suster telepon aku. Padahal aku nggak buat janji. Berarti Aisyah yang membuat janji untuk cek kandungan. Apa sebaiknya aku ke sana? Nah, kamu mau ngapain? Hah? Udah jangan banyak gerak. Aisyah, kamu jangan bangun dulu, Nak. Kata bidan kamu harus istirahat. Iya benar, kamu jangan banyak gerak dulu ya. Enggak, aku udah gak apa-apa kok. Lagian juga bosan kasih aku tiduran terus. Pak, Bu, makasih sekali lagi Bapak udah selamatin saya. Ibu juga, makasih udah jaga saya. Insya Allah, kebaikan kalian pasti suatu saat akan dibalas. Udah, jangan ngomong seperti itu. Iya, saya nggak mengharap balas budi. Saya lega, kamu sudah lebih baik. Iya Pak, jauh lebih baik. Maaf sebelumnya, tapi saya nggak bisa lama-lama di sini. Loh, mau kemana kamu? Kamu sudah tahu mau kemana? Iya, kamu bilang kamu nggak punya siapa-siapa di sini. Memangnya kamu punya tujuan untuk pergi dari sini? Hah? Kalau begitu, sebaiknya kamu di sini dulu sementara ini ya. Iya nak, kamu tinggal di sini dulu ya. Enggak, Pak Bos, jangan saya nggak mau ngerepotin. Enggak. Kamu nggak ngerepotin kok. Kamu nggak ngerepotin kami. Iya Pak. Iya. Kita ini kan sama-sama manusia. Jadi ya memang seharusnya
harusnya saling tolong-menolong. Kalau boleh jujur, Ibu lihat kamu, Ibu jadi teringat anak perempuan Ibu. Dulu ini kamarnya. Dia tinggal di sini. Kamar ini jadi kosong dan berdebu semenjak dia pergi. Tapi kami berharap kamu mau menempatin kamar ini. Supaya kamar ini jadi ceria lagi. Ya, seperti saat dulu dia tinggal di sini, ya. Kalau emang aku nggak ngerepotin, aku mau tinggal di sini. Alhamdulillah. Kamu jangan sungkan ya. Anggap saja rumah ini seperti milik kamu sendiri. Tapi maaf, kalau rumahnya sempit, kecil. Nggak sama sekali, Pak. Justru saya malah merasa nyaman banget di sini. Makasih ya, Pak, Bu. Iya. Dan sudah saya periksa semuanya, tapi hasilnya nihil. Baik, kalau gitu kita kembali. Mari, Pak. Mari, Pak. Pak. Maaf, saya Ibu Lydia, saya yang tinggal di rumah ini. Kalau boleh saya tahu, bapak-bapak ini sedang mencari apa ya? Kami sedang mencari barang bukti berupa pakaian suster yang digunakan perempuan yang kami curigai. Dan kami lihat di CCTV rumah sakit, Bu. Oh, gitu. Ayo cepetan Bianca, cepetan. Pak, kalau boleh saya saran, Bapak kalau mau cari barang bukti kayaknya jangan di sini deh. Bapak carinya itu Pak di sana, Pak, di pavilion depan sana. Karena Bianca tinggalnya di sana dan pasti barang-barang dia juga udah dibawa semua ke sana. Pavilion? Iya, Pak. Coba deh saran saya Bapak cek ke sana, Pak. Baik, Bu. Mari, Pak. Mari. Mudah-mudahan ketemu ya, Aduh. Pak. Yang pasti di sini nggak ada sama sekali, Pak. Wah, kacau. Kok bisa ada polisi? Wah, kok polisi bisa tahu pavilion ini? Tahu dari mana? Wah, kacau nih. Bianca udah nemuin belum ya seragamnya itu tadi? Kalau belum bahaya nih. Karena Mama nggak mungkin menghalau polisi ini untuk tidak periksa pavilion. Yang ada, nanti polisi bisa curiga. Aduh, kacau. Bi, cepetan, Bi. Masuk. Itu kok cuma si Siska doang? Mana anak itu si Bianca yang belagunya minta ampun itu? Maaf, Bu. Mohon izin untuk geledah pavilion. Silakan, Pak. Mari, Pak.
mindik-mindik keluar dari jendela. Bawa apa itu dia? Bawa baju. Ayo Bianca, semoga kamu berhasil sembunyiin baju itu. Ada udang di balik bakwan. Oke, aku harus bertindak cepat. Mumpung di situ ada polisi, aku harus pakai apa ya? Padam. Padam periksa sebagian sana. Pak Edi, sebelah sana Pak. Siap, Dan. Biar kami ke sini. Bau banget. Aduh, jatuh lagi. Maaf ya Pak, saya habis dari toilet tadi sakit perut. Bapak mau periksa kamar saya kan? Iya, saya mau periksa. Silakan. Ampun baunya. Ayo cepet. Ayo kalau bisa. Suster, istri saya atas nama Aisyah punya janji untuk periksa hari ini. Udah datang? Sebentar kami cek dulu ya Pak. Bu Aisyah belum datang Pak. Teman saya kemarin sudah telepon, cuman susah dihubungin. Oke, maaf ya Sus. Kalau dia datang, hubungi saya ke nomor ini. Oke, ya Sus. Ya baik Pak. Terima kasih Sus. Aisyah, kamu kemana? Kenapa kamu gak datang? Bu Bianca, di sini kami tidak menemukan apa-apa. Kami mohon pamit dulu ya. Selamat siang. Baik Pak. Terima kasih Pak. Ada Pak polisi. Sebentar maaf ya Pak. Bianca, lihat deh, lihat. Ini baju apa ya? Punya kamu apa bukan nih? Hah? Lihat deh. Kayak apa tuh ya? Nih. Coba perhatiin deh. Kayak seragam suster apa bukan gitu deh. Tapi yang pasti ini pakaian nyumpel di saluran air yang nggak pakai di dekat jendela kamar kamu itu. Punya kamu? Bukan punya aku kok. Hah? Mana punya baju kayak gini? Tapi kenapa ada di sana ya? Kamu yakin ini bukan? Kan Mah, aku nggak tahu. Masa sih? Coba perhatiin deh. Nih, perhatiin. Yakin? Pak, ini ternyata Bianca juga nggak tahu nih Pak. Bajunya punya siapa? Saya juga nggak ngerti Pak. Yang pasti saya ketemu nih baju-baju ini nih. Di itu tuh, selokan di situ tuh Pak. Coba dicek deh Pak. Baik Bu. Pak, tolong barang bukti ini masukkan ke dalam plastik. Biar nanti diperiksa. Silakan. Ya pasti sih ini kayak baju suster ya. Tapi saya selama ini nggak pernah tuh manggil-manggil suster buat datang ke rumah. Makanya saya jadi bingung banget. Kok bisa ada di selokan ini baju kayak begini?
mudah-mudahan ada manfaatnya ya Pak ya. Baik. Aduh, berat nih Pak. Iya. Dan seragam suster ini sangat mirip sekali dengan yang kita lihat di CCTV. Pakaian suster. Bapak ininya perlu nggak Pak kayunya Pak? Tidak perlu, Bu. Oh, oke, saya bawa aja di sini Pak. Bu Bianca, Ibu ikut kami ke kantor polisi untuk memberikan keterangan. Saya bisa jelaskan, Pak. Anak saya nggak bersalah, Pak. Maaf, Bu. Biar nanti memberikan keterangan di kantor. Nggak boleh. Anak saya nggak boleh Bawa dibawa, dia, Pak. Pak. Nggak boleh, Pak. Pak, jangan, Pak. Anak saya nggak bersalah, Pak. Saya mohon, Pak. Saya yang ngelakuin ini. Jangan, Pak. Saya bisa kasih keterangan, Pak. Pak, saya bisa sakit. Mari, Bu, silakan. Saya bersalah, Pak. Mama! Aduh, Pak, lepasin. Pak, Pak. tolong Pak, saya tuh nggak Pak, bersalah. tolong, Pak. Mama. Iya, sayang. Pak. Ma. Iya, nak. Pak. Saya tolong dengerin saya, Pak. Saya mamahnya. Anak saya nggak bersalah, Pak. Tolong, Pak. Tolong. Saya bisa jelasin semuanya, Pak. Maaf, Bu. Kami hanya untuk minta keterangan saja. Saya ibunya bisa memberikan keterangan apapun, Pak. Please, jangan dibawa ke kantor polisi. Saya mohon, Pak. Nanti bisa jelaskan di kantor ya, Bu. Mari, bawa dia. Mama. Aduh. Mama. Aduh, Bianca. OMG, kasihan. Syukurin. Hah? Ke kantor polisi juga kan? Hei juga. Apa? Perempuan berkonde, kamu udah jahat banget sama anak saya. Awas kamu, iya kamu. Hei, kamu dengar baik-baik ya. Apa? Nggak usah pegang-pegang kipas saya ya. Anda itu perempuan jahat nenek sihir. Nggak usah ancam-ancam saya. Lebih baik simpan itu tenaga Anda untuk mengurusi anak Anda yang masuk ke kantor polisi. Oke? Saya mau jemput cucu saya dulu. Nggak mau ngurusin orang yang lagi stres tingkat tinggi. Awas kamu perempuan berkonde. Dimas. Iya, Ma. Dimas? Bianca, Dimas, Bianca. Bianca kenapa? Mama minta tolong sama kamu. Bianca dibawa sama polisi, Dimas. Bianca dibawa polisi. Iya, Mama minta tolong. Kamu keluarkan Bianca dari kantor polisi, please. Mama mohon dengan kamu. Maaf, Ma. Tapi kali ini aku nggak bisa bantu. Maaf, Ma. Bukannya nggak bisa bantu, tapi nggak mau bantu. Udah terlalu banyak kejahatan Mama dan Bianca. Anggap aja ini karma. Dimas, dengar Mama dulu. Halo, Dimas. Come on, Siska mikir siapa yang bisa bantu. Herman pasti mau bantu Bianca. Itu kan anak kandungnya. Oke, Herman. Misi. Mas Herman. Mas?
kosong. Waduh, kemana Mas Herman? Ibu, Ya? Ibu cari Pak Herman? Iya Bu, betul. Pak Hermannya udah pindah, Bu. Hah? Pindah? Sekarang Pak Herman udah jadi orang kaya, Bu. Udah pindah ke rumah mewah. Kalau nggak salah sih di Jalan Kenanga nomor 16. Jalan Kenanga nomor 16. Nggak sopan banget udah dikasih tahu. Bukannya terima kasih, main nyelonong aja. Ini pasti anaknya Pak Juki sama Bu Yanti yang diomongin. Tapi kenapa dia keki ya? Padahal Bu Yanti sama Pak Juki kelihatan penyayang banget. Loh, kamar Saras kok lampunya nyala? Apa Saras sudah balik ya dari luar negeri? Siapa kamu? Mas siapa? Yang harusnya nanya tuh saya, bukan kamu. Kamu ngapain di sini? Saya di sini. Jawab, kamu ngapain di sini? Akbar, kamu udah pulang? Mungkin kamu belum tahu. Ini namanya Aisyah. Dia akan tinggal di rumah kita mulai sekarang. Bapak, tinggal di sini. Pak, udah berapa kali aku ngomong sama Bapak. Jangan percaya sama orang lain, Pak. Orang yang baru kita kenal. Kita kan nggak tahu, Pak, dia siapa. Mukanya aja sih lugu, tapi belum tahu isi hatinya kayak gitu. Akbar, jangan bicara seperti itu. Akbar, kamu tuh ngomong apa sih? Jangan salah ya, Aisyah ini orang baik-baik. Ibu bisa merasakan ketulusan hatinya kok. Bu, Ibu kenapa sih gampang banget percaya sama orang lain? Kita kan nggak tahu Bu dia siapa. Kamu, sekarang kamu ceritain siapa diri kamu sebenarnya. Ngapain kamu di sini dan gimana kamu ketemu sama Bapak? Akbar, udah dong. Jangan diberondong pertanyaan kayak gitu. Kasihan Aisyahnya bingung. Oh, kamu lagi hamil. Kamu udah nikah kan? Emang suami kamu nggak nyariin kamu? Hah? Ditanya diem aja lagi. Udah Akbar, jangan begitu. Udah. Ayo kita keluar. Jangan ganggu Aisyah. Dia ini baru aja pendarahan. Jadi harus banyak istirahat. Ayo keluar. Bu, enggak, udah Bu. banyak. Aku masih banyak ngomong sama dia, Bu. Udah, ayo. Udah. Keluar. Aku nggak habis pikir sama Bapak dan Ibu. Kalian kok bisa sih kasih kamar Saras ke orang lain? Kalian nggak pernah tahu kan perempuan itu siapa? Apa jangan-jangan Bapak dan Ibu udah nggak mengharapkan Saras untuk kembali lagi? Cukup Akbar. Berhenti bicara soal Saras. Dia nggak akan mungkin pulang lagi. Saras bakalan pulang, Pak. Sudahlah. Toh semua kita tahu. Saras sudah menikah dengan majikannya di Saudi Arabia sana. Tanpa restu Bapak. Karena itu dia nggak mungkin kembali lagi. Pak, apapun yang terjadi, meskipun Saras sudah menikah, Pak,
Saras itu keluarga kita. Di sini rumahnya Saras. Tempatnya Saras. Bapak dan Ibu adalah orang tuanya Saras dan aku adalah kakaknya, Pak. Apa jangan-jangan Bapak dan Ibu memang nggak pernah menganggap Saras ada? Aku nggak nyaman. Lebih baik aku pergi dari sini. Aisyah, kamu ngapain keluar? Kamu istirahat aja ya di dalam. Pak, Bu, saya nggak mau kalau kalian jadi berantem. Saya pamit aja ya. Jangan. Silakan Aisyah. Akbar, kamu apa-apaan sih? Hah? Aisyah, kamu jangan pergi ya. Justru ibu merasa berdosa kalau membiarkan kamu pergi. Kamu di sini aja ya sampai kondisi kamu pulih kembali, ya nak? Oh iya, Aisyah. Di lemari ada baju-baju milik Saras. Itu bisa kamu pakai. Ukurannya pas kok sama kamu. Iya, pakai aja ya. Iya, Oma lucu banget. Tuh. Ya ampun. Kamu suka? Halo, Uncle. Hai Karissa. Oh, oke. Lagi ngapain? Lagi nonton, Uncle. Oke. Mam, kok rumah sepi? Pavilion juga nggak ada orang tuh. Kemana Bianca sama mamanya? Karissa duduk di sini dulu ya. Kita nonton ya. Nih, lucunya minta ampun. Ini rahasia banget. Jangan sampai Karissa tahu dan dengar. Makanya mama bisik-bisik. Jadi tadi itu ada drama seru banget. Bianca dibawa polisi atas kasus kematiannya Bu Dina. Yang benar, Mam. Iya benar. Masa mama bohong? Mama tuh ngeliat sendiri proses penangkapannya. Nih. Jadi polisi nemuin baju suster di pavilionnya si Bianca itu. Makanya polisi curiga banget kalau pelakunya itu Bianca. Terus akhirnya dibawa itu Bianca ke kantor polisi gitu. Syukurlah. Akhirnya keadilan ditegakkan. Aisyah, lo pasti seneng banget kalau dengar semua ini. Tapi lo di mana sekarang? Seandainya aja lo tahu kalau gue tuh khawatir banget mikirin lo. Ya udah, Mam. Aku aja Karissa dulu ya. Tapi ingat, Karissa nggak boleh tahu. Karissa, nonton kamar aja yuk sama Uncle. Yuk. HP-nya kasih Om. HP-nya biar Oma pegang. Kamu nontonnya langsung di TV aja, TV Pak aja Angel ya. Dadah, Oma. Semangat. Aduh, mana ya? Jalan Kenanga nomor 16. Jalan Kenanga. Rumahmu sekarang hebat. Berhasil. Wah. Mas Herman. Luar biasa. Rumahnya gede banget. Udah jadi orang kaya dia sekarang. Saatnya sister.
Siska. Ngapain? Aku mohon, Mas. Aku butuh pertolonganmu. Butuh pertolongan. Kamu ini lucu. Kalau ada perlunya baru kamu cari aku. Kamu memohon-mohon. Pada saat urusan kamu beres, kamu nggak peduli lagi sama aku. Kamu cuek. Aku akuin. Aku salah. Aku mohon maaf, Mas. Tapi kali ini yang butuh pertolongan bukan aku, Mas. Tapi anak kamu, Bianca. Dia ditangkap sama polisi. Makanya aku butuh pertolonganmu, Mas. Ditangkap? Soal apa? Aku nggak bisa jelasin sekarang. Tapi yang jelas, saat ini Bianca, anak kandungmu, Mas, butuh pertolongan seorang ayah kandungnya. Ma, Dimas? tadi Mama Siska telepon. Katanya Bianca ditangkap polisi. Iya, Dimas. Tadi Mama lihat sendiri tuh, Bianca ditangkap sama polisi terus dibawa ke sana. Sampai sekarang kayaknya pemeriksaannya masih berlangsung deh. Soalnya mamanya belum balik-balik tuh sampai sekarang si Bu Siska itu. Karissa nggak tahu soal ini kan? Oh, ya jelas lah. Mama nggak ngomong apapun soal itu ke Karissa. Kalaupun Karissa nanya, Mama udah siapin. Mama akan bilang kalau mamanya itu lagi keluar kota. Liburan lah beberapa hari gitu. Syukurlah. Dimas, udah deh, pokoknya kamu tenang aja, nggak usah khawatir. Selama itu Bianca nggak ada, Mama yang turun tangan sendiri mengurus Karissa. Ya, tenang, kamu fokus kerja. Terima kasih, Ma. Dimas, ternyata memang benar banget ya, karma itu ada. Waktu dulu kan si Bianca tuh yang jeblosin Aisyah ke penjara. Padahal jelas-jelas itu bukan salahnya Aisyah. Sekarang tahu-tahu giliran si Bianca sendiri yang masuk bui. Ya kan? Aku ke kamar dulu ya. Iya. Istirahat. Bagaimana, Pak? Kita harus tunggu sampai besok. Karena sekarang hari sudah sore dan sudah tidak bisa proses apa-apa lagi. Besok baru saya akan coba untuk bebaskan Bianca dengan jaminan. Berarti anak saya, Bianca, harus melewati 1 malam di penjara dong, Pak. Kasihan sekali Bianca, Pak. Gimana bisa tidur di tempat kayak gini? Banyak nyamuk, gatal, kotor. Aduh, apa sih? Halo? Pak? Pak? Pak tolong dong, saya nggak bisa tidur nih. Gak ada obat nyamuk apa? Apa kek gitu semprotan nyamuk? Mau nggak selimut? Ada selimut nggak? Halo? Hah? Berisik tahu lo? Apa sih pegang-pegang? Gangguin orang lagi tidur aja. Emangnya kenapa? Emang lo siapa? Lo berani sama gua? Dibilangin berisik tahu nggak lo? Pak polisi. Ngadu sana ngadu.
Pak, Bu, Aisyah. aku bantuin ya. Kamu udah bangun? Gak usah, nanti kamu kecapean lagi. Enggak, aku udah enakan kok. Bantuin ya. Aku juga suka masak soalnya. Oh gitu. Ya udah. Masya Allah, ternyata tangan kamu terampil juga ya Aisyah. Tuh, irisannya juga bagus ya Pak. Soalnya aku suka masak juga, Bu. Kamu itu nggak punya malu ya? Udah pakai kamar adik aku, masih pakai baju-baju adik aku juga. Akbar, jangan bicara seperti itu. Bapak kok yang suruh Aisyah pakai baju-baju Saras. Lagian daripada berdebu di lemari buat apa? Saras tuh udah nggak bakal pulang lagi. Bapak bahkan yakin kalau dia udah lupa sama kita. Pak, Saras nggak bakalan lupa sama kita. Saras sudah janji sama kita kalau dia bakalan pulang, Pak. Dan aku yakin kok Saras bakalan pulang. Oh iya, sudah berapa tahun dia pergi tanpa kabar. Jadi sudahlah, nggak usah berharap lagi. Sarah sudah bukan anak bapak yang dulu. Karena dia bahkan sudah lupa sama orang tuanya sendiri. Akbar, perginya jangan sambil marah gitu dong. Nih, nasi uduk buat makan siang kamu. Tuh, jadi kelupaan kan? Oh iya, harusnya kamu tuh berterima kasih loh sama Aisyah. Karena dia sudah bantuin masak makanan ini. Nama kamu siapa? Oh, nama kamu Aisyah ya. Kamu mau tahu pendapat aku tentang baju yang kamu pakai? Nggak pantas. Sudahlah Aisyah, nggak usah didengerin. Abaikan aja kata-katanya Akbar. Ya udah, Bapak berangkat jualan dulu ya. Iya Pak. Pak, aku boleh ikut Bapak nggak? Mau bantuin juga sekalian. Yakin kamu udah sanggup bantuin? Iya, Bu. Tapi juga aku nggak enak kalau tinggal di rumah ini tapi nggak ngapa-ngapain. Ya udah kalau gitu, tapi jangan dipaksain ya. Kalau lelah, kamu istirahat. Atau kalau enggak, kamu pulang. Ya? Ya udah, Bapak duluan ya. Ibu Bianca. Iya, Pak. Ibu. Silakan keluar, Bu. Tunggu sebentar.
Kayaknya enak tuh nasi uduk. Sekalian beliin untuk staff-staff gue aja deh. Pak, Iya. bawang gorengnya nggak ada. Astaga, Bapak lupa. Kalau gitu biar Bapak ambil dulu ya. Nggak usah, biar aku aja. Ya udah, kamu hati-hati ya. Pak. Iya mas. Ya, nasi uduknya. Iya, silakan duduk mas. 5. Iya, tapi bawang gorengnya kebetulan saya lupa lagi diambil. Oh, ini nggak apa-apa. Sebentar ya mas. Jangan sampai pelanggan Bapak nunggu lama. Mas, ini nasi uduknya. Oh ya. Ini kembali. Terima kasih ya mas. Ya, sama-sama. Pak, Iya nak. bawangnya. Alhamdulillah. Baru aja tadi ada yang beli 5 bungkus. Loh, berarti dia nggak pakai bawang goreng dong, Pak? Iya, baru aja pergi. Kayaknya sih belum jauh. Kalau gitu Bapak buatin dulu ya. Ini nak. Pakainya ke arah mana, Pak? Itu ke sebelah sana. Bentar ya, Pak. Mana orangnya? Ya halo Pak. Iya, benar. Memang prosedurnya seperti itu. Pak, nanti saya telepon lagi ya. Aisyah? Aisyah. Sorry. Ya, nggak apa-apa. Bu Bianca, dengar Bu. Anda bisa pulang, bukan berarti bebas dari jeratan hukum. Karena ada yang menjamin. Dan kasus ini masih dalam penyidikan kepolisian. Iya, Pak. Bianca sayang. Mama, aku nggak mau di sini, Mama. Ya sayang. Mama senang kamu bisa bebas, Nak. Mama tahu gak sih? Satu malam di sini aja udah jadi malam terburuk tau gak dalam hidup aku. Banyak nyamuk, dingin, semuanya gak friendly. Aku gak mau ada di sini. Kenapa sih, Ma? Papa ninggalin aku. Dulu waktu ada Papa Irwan semuanya baik-baik aja. Semua hidup aku tuh bahagia, Ma. Aku gak pernah kesusahan kayak gini. Semenjak Papa gak ada, hidup aku tuh jadi berubah. Semuanya jadi menderita. Bianca, bisa nggak kamu jangan sebut Papa Irwan? Papa kamu itu bukan Papa Irwan. Papa Herman. Dia tuh sayang banget sama kamu, Bianca. Kamu hati-hati ya kalau ngomong. Dan satu hal lagi yang harus kamu tahu.
Herman mencarikan kamu pengacara yang terbaik dan bayar mahal untuk itu. Karena Papa Herman sayang sama kamu, Bianca. Itu yang harus kamu tahu. Serah. Bianca. Mas, kasih duduk. Makasih ya. Kasih, Pak. Bapak tinggal ke toilet dulu ya, Sa. Ya. Aisyah, kalau kamu butuh baju, pakai baju ini. Dan jangan pernah pakai baju adik aku lagi. Mas Akbar, maaf tapi saya nggak terima barang pemberian. Pemberian? Kamu pikir kamu pakai baju adik aku itu bukan pemberian? Hah? Terus kamu tinggal di rumah aku secara gratis, bukan pemberian? Udahlah Aisyah, kamu nggak usah bawel. Kamu pakai baju ini, ya? Oke, kalau kamu nggak mau pakai dan kamu nggak mau terima, kamu bisa bayar. Tapi nanti, kalau kamu udah punya uang,